但不到琅琊王军兵临城下的那一刻。你是想要我手中能调动王离天？ Ling Chen menanyakan apakah dirinya pantas menjadi Langya. Ia hanya menjadi Raja Langya karena meneruskan posisi ayahnya. Para jenderal pun juga merasa kalau Ling Chen tak mirip. Kemudian, pasukan Yezi dikumpulkan untuk kembali menjadi pasukan Raja Langya. Dan kini pasukan Langya akan segera berangkat ke Tianqi. Di saat itu, Sisue dikirim untuk menemui Ling Chen. Laporan pergerakan pasukan Langya sampai ke istana. Tapi keadaan Kaisar saat itu sedang tak sadarkan diri. Xiao Se merasa pasukan penjaga yang dimiliki tak akan mampu menahan pasukan Langya. Namun Xiao Se sudah mengirim Sisue ke Ling Chen. Rao Yi merasa jika Ling Chen mundur, maka ayahnya akan menahan Ling Chen dan akan tetap melakukan penyerangan. Sisue akhirnya bisa bertemu dengan Ling Chen. Sisue dan Ling Chen juga akrab sejak kecil dulu, dan ia tahu kalau Sisue menyukai Xiao Se. Ling Chen memberitahukan kalau ia akan tetap membawa pasukan Langya ke Tianqi, dan ia bahkan bersumpah atas nama ayahnya sendiri. Xiao Yu lalu membahas mengenai pergerakan Ling Chen. Tak lama kemudian, datang Jing Yan ke sana, di mana Qasim Zhao Xin akan ikut dalam pemberontakan ini dan menguak isi dekret kaisar pendahulu. Serta Jing Yan sudah mengumpulkan semua tanda tangan dari para pejabat. Tapi anehnya, pasukan Wang Li masih belum dikerahkan untuk masuki istana. Xiao Se meminta agar Yue Li tak panik jika membawa pasukan Wang Li akan sampai dalam 3 hari. Namun pasukan Langya hanya akan sampai dalam 2 hari. Xiao Se pun menjelaskan keanehan yang ada. Mendengar itu, Yue Li pun akan memberikan waktu untuk Xiao Se. Xiao Chong juga tengah gelisah dengan yang terjadi, karena pasukan Wang Li masih belum diizinkan untuk masuk kota. Jika berhadapan langsung, mereka pasti akan kalah. Tapi jika memasuki kota, masih bisa menahan pasukan Langya. Zhang Ming merasa semua ini seolah dalam rencana Xiao Se. Xiao Chong paham dengan bagaimana cara berpikir Xiao Se. Xiao Se pasti tidak akan mengorbankan orang yang tak bersalah demi kepentingannya. Pasukan Wang Li sengaja tetap diam karena Xiao Se tak ingin mengorbankan mereka. Keesokannya, Xiao Se bermain ego ditemani Qian Luo. Qian Luo tak mampu menang melawan Xiao Se. Tapi bagi Xiao Se, tetap bisa membalikkan keadaan hanya mengandalkan 1 langkah. Tak lama kemudian, datang Rao Yi yang panik. Tapi Qian Luo yakin kalau Xiao Se pasti punya rencana. Xiao Se pun membantahnya karena masih belum menemukan 1 langkah terakhir itu. Kemudian, datang Sisue ke sana memberitahukan yang Ling Chen katakan. Dari sana, Xiao Se bisa memahaminya dan akhirnya menemukan langkah yang harus ia ambil. Kemudian, Rao Yi menyampaikan perintah Xiao Se ke Yue Li. Xiao Se sengaja meminta Rao Yi karena takut Yue Li marah. Rao Yi merasa kalau Xiao Se seolah tengah beraliansi dengan Ling Chen. Lalu kabar kepergian Yue Li sampai ke Xiao Yu. Tapi Long Xie merasa keadaan bisa berubah kapan saja. Namun Xiao Yu tetap akan bertaruh. Kemudian pasukan Langya sampai ke Tianqi dan pasukan Yezi juga sudah bergabung. Jenderal Ye merasa orang-orang di Tianqi pasti tak berani melawan. Mereka hanya seperti semut kecil saat ini. Dan Ling Chen akan segera memimpin pasukan untuk maju. Kemudian terlihat pasukan Langya di depan gerbang kota. Para warga mengungsi di kamarnya dan Kaisar akhirnya terbangun dari sakitnya. Kabar Kaisar sadar diri sampai ke Xiao Chong, serta kabar di mana Yue Li kembali tanpa membawa pasukan. Kabar itu juga sampai ke Xiao Yu. Ia menyadari kemungkinan Xiao Se beraliansi dengan Ling Chen. Meski tanpa pasukan Wang Li, penjaga istana pasti melawan. Ia ingin melihat pertunjukan ini ditemani Wu Xin untuk menjaganya. Terompet perang pertama kali didengar oleh Chun Feng.
Hua Qin merasa sebentar lagi mereka akan mati. Dulu pasukan Langya dihormati orang-orang, namun kini mereka akan mati di tangan pasukan Langya. Tapi Chun Feng yakin pasukan Langya tak akan membunuh Hua Qin dan dirinya. 有司空姑娘保护我们。 Jenderal Ye paham kalau pasukan Wang Li, pasukan terbesar yang dimiliki istana. Meski sedikit, tapi akan butuh 2 hari penaklukan. Namun gerbang kota malah terbuka lebar. Jenderal Ye cemas kalau ini sebuah jebakan. Tapi Lin Chen tak takut dan terus maju. 机会，所以说， 到时来取啊！出城！ Ketika pangeran sudah berkumpul bersama kaisar, mendengar Lin Chen yang memimpin, kaisar merasa tenang. Ia juga menolak untuk mundur karena hanya akan ada pengorbanan sia-sia. 我们退守，他们就要去死战；我们退守，他们就要去死战。 Lin Chen akhirnya memasuki kota. Dulu kepulangan ayahnya selalu disambut warga. Namun kini warga takut ketika dirinya lewat. 看一眼的勇气都没有。那些人现在应该聚在泰安殿等我们。 Szechuan menanyakan apa yang akan Tian Chen lakukan. Tian Chen hanya akan mengikuti takdir yang ada. Kemudian, Lin Chen pergi ke kuil kekaisaran. Melihat Lin Chen, penjaga kuil merasa itu hal yang bagus. 太叔爷真的觉得很好吗？ Meski nama ayahnya tak ada di sana, Lin Chen tetap akan berdoa kepada para leluhur terdahulunya. Ketika keluar, sudah ada Tian Chen di sana. Tian Chen menanyakan bagaimana kabar Lin Chen. Lin Chen merasa senang karena akan bisa membunuh orang yang ingin ia bunuh. Yang mana Raja Langya pasti tak akan melakukan itu. 他已经不年轻，而我很年轻。 Lin Chen mempertanyakan apa salah Raja Langya hingga dieksekusi. Karena itu kaisar saat ini harus membayar atas hal itu. 代价了呢？可我不想成为他。 Kaisar meminta agar Xiao She nanti menasehati Lin Chen, biar dendam dirinya dan Raja Langya berakhir di sini. Xiao She pun berjanji pasti akan melindungi keluarga Xiao. 守护萧氏一族，守护父皇。 Tapi Xiao Yu merasa Xiao She hanya membual. Ia mempertanyakan kenapa Yue tak membawa pasukan dan malah membuka gerbang kota. Xiao She pun menyindir informasi yang Xiao Yu punya. Xiao She menjelaskan kalau tak ingin terjadi peperangan dan hanya akan membuat para pejabat mendapatkan keuntungan. 让那上军与下军坐收渔翁之利。 Pasukan Langya akhirnya tiba di depan istana. Kaisar memerintahkan untuk gerbang dibuka, dan pasukan Langya pun akhirnya memasuki istana. Cao Chong lalu menjadi pembicara untuk kaisar. Tak lama kemudian, datang Jingyang bersama Qasim Zhaoxin. Padahal seharusnya Qasim terdahulu tak boleh meninggalkan makam. Di sana Zhaoxin membawa dekret kaisar terdahulu. 我有龙凤卷轴在手， Cao Chong meragukan keaslian dekret itu. Zhaoxin menuduh saat itu Kaisar Mingde merebut tahta dan kedatangan kali ini untuk mengatur ulang dinasti. Tapi Cao Chong membantah pernyataan itu. Namun Kaisar membiarkan Zhaoxin melanjutkan kata-katanya. Jinyan menunjukkan persetujuan dari para pejabat. Dan Zhaoxin meminta untuk Lin Chen membacakan dekret itu. 愿琅琊王殿下亲口宣布，谁？ 诸君， Lin Chen menanyakan ke pasukannya, dan pasukannya ingin Lin Chen membacakannya. Tapi ketika Lin Chen mempertanyakan kesetiaan pasukan kepada Langya atau Bailey, semua pasukan malah terdiam. Setelah itu, Lin Chen mengambil dekret itu dan membacanya. Tapi Lin Chen tiba-tiba menghancurkan dekret tersebut dan membunuh Zhaoxin saat itu juga. Karena ia menganggap Kaisar tak seharusnya ditentukan oleh Qasim dan menganggap Zhaoxin sudah berkhianat. 逆贼，当斩杀。 Setelah itu, Lin Chen memamerkan apa yang sudah ia lakukan ke Xiao She, yang mana Lin Chen sengaja melakukan ini agar terlihat berwibawa. 所以面对那些要祸乱朝纲的人，我们一定 Dari perhitungan Rao Yi, seharusnya pertempuran sudah terjadi. Ia merasa Xiao She mungkin nanti akan dibenci banyak orang. Kemudian, pasukan selamat yang datang mendapatkan laporan, di mana depan mereka ada pasukan yang menghadang. Rao Yi bersama Yue Li membawa pasukan Wang Li dikira diutus oleh Jenderal Ye untuk menghentikan mereka.
真的下对了那部扭转局面的棋啊！ Tiba-tiba, Qin Wei berniat membunuh kaisar, tapi Jiang Xia menghentikan Qin Wei saat itu. Ia menyayangkan karena harapan terakhirnya tak ingin menjadi kaisar. Tapi bagi Ling Chen, penyebab kekacauan pemerintahan adalah Kaisim itu sendiri. Qin Wei berdalih kalau Raja Langya seharusnya menjadi kaisar. Tapi Ling Chen tahu jika ayahnya tak menginginkan hal itu. 听说过有人想当皇帝的，没听说过有人一定要当。几位，不要再说了。 Qin Wei melakukan ini hanya ingin meneruskan harapan gurunya. Sebelum kematiannya, Qin Wei memberitahukan kalau dirinya dan Jin Yan bukanlah pelaku yang membunuh Qin Yu. Namun Jenderal Ye tidak terima dengan keadaan itu dan memutuskan untuk memberontak. Pertempuran pun akhirnya terjadi di sana. Hingga datanglah Wu Ji ke sana menghentikannya dan memohon atas nama ayahnya untuk pasukan mundur. Begitu pula Ling Chen dan Xiao Se yang meminta pasukan segera mundur. Jenderal Ye melakukan semua ini demi teman-temannya, yang kini hanya tersisa dirinya yang masih hidup. Melihat semua itu, Kaisar pun mengeluarkan titah, dan Xiao Se yang akan meneruskan titahnya. Di mana kasus Raja Langya dinyatakan kalau kesalahan Kaisar, dan Raja Langya akan diberikan penghargaan. 误判，父。琅琊王萧若为国为民，担心竭虑。此局是好打，现奸人以伏法，就按招。 Untuk Ling Chen akan meneruskan posisi Raja Langya dan memegang ketiga pasukan sendiri. Sementara untuk Kaisar, ia akan menghukum dirinya sendiri dengan sembahyang untuk Raja Langya selama sisa hidupnya. 每3日。 赴太庙相奉，臣领旨。Ling Chen lalu menyampaikan tujuan ayahnya kala itu untuk mendamaikan Bailey. Namun kini pasukan Langya malah ingin mengacaukan dunia. Dan dengan begitu, akhirnya pasukan Langya berhenti dan pertempuran selesai. 圣上，父皇，圣上，乃是误判。 下罪己诏恢复。 Jenderal Ye sudah mengaku kalau dirinya kalah. Saat itu ia bisa saja meratakan Tianqi. Tapi Xiao Se tahu Jenderal Ye tak akan melakukannya. Jenderal Ye pernah berpikir bagaimana jika ia menjadi kaisar. Tapi ia sadar kalau ia tak bisa menempati posisi itu. Dan sebenarnya Jenderal Ye tak punya alasan untuk dendam. Karena teman-temannya yang bertarung bersamanya dulu juga sudah mati semua. Roy menjelaskan kondisi kesehatannya saat ini. Ayahnya tahu kalau Roy kembali karena teman-temannya. Ia lalu menanyakan apakah Roy masih menyukai Xiao Se atau tidak. Tapi Jenderal Ye tahu kalau Roy saat ini menyukai Wu Ji. Ia ingin kelak ada seseorang yang melindungi Roy. Saat ini, pengadilan istana cemas jika Jenderal Ye akan memberontak lagi. Karena itu, ia akan segera memutuskan untuk pensiun. Sementara itu, Xiao Se dan Ling Chen dipanggil menemui Kaisar. Mereka menjelaskan rencana yang sudah dibuat. Kaisar memuji dengan pilihan Xiao Se yang membuat banyak menghindarkan masalah. Xiao Se pun meminta untuk dilakukan penyelidikan dalam pasukan. Sementara untuk Ling Chen, ia memang tak ingin menjadi kaisar karena merasa tak cocok. Bagi Ling Chen, sosok kaisar yang ideal itu seperti kaisar saat ini. Sementara ayahnya sama sekali tak memiliki keinginan akan posisi tersebut. Dulu ketika Kaisar dan Raja Langya merasa dunia ada di tangannya, mereka malah dimanfaatkan oleh orang lain. Ling Chen juga memahami apa yang terjadi saat itu. Raja Langya mendapatkan banyak jasa dan disambut rakyat. Hingga para menteri licik berencanakan untuk menjadikan Raja Langya sebagai kaisar. Namun Ling Chen menyayangkan kaisar saat itu hanya diam saja sejak awal. Saat itu, seharusnya masih ada cara lainnya dengan membenarkan isi dekret tersebut. Namun kaisar tak melakukannya saat itu karena takut posisinya tidak akan aman. 会让您的皇位不稳，他会凌晨说的对吗？
Kaisar selama ini selalu mencoba untuk membersihkan nama baik adiknya. Hingga pemberontakan terjadi, ia baru sadar kalau belum melakukan apapun. Ling Chen menyayangkan, padahal hanya selalu mengingat janji masa muda. Tapi Kaisar malah mengingkarinya. Ling Chen lalu berniat untuk pergi. Meski ia memahami apa yang sudah ayahnya rencanakan, tapi Ling Chen tetap tak bisa memaafkan kejadian itu. Karena itu, melakukan semua ini untuk meluapkan isi hati. Kaisar lalu menanyakan bagaimana ia seharusnya memilih penerus. Ling Chen menyarankan untuk Kaisar memberikannya ke pangeran yang ia benci. Karena bagi Ling Chen, posisi Kaisar adalah yang paling kesepian. Kaisar lalu memberikan penjelasan mengirim Xiao She keluar 4 tahun lalu. Karena takut para menteri akan menagarkan Xiao She lagi. Tapi Xiao She merasa bersyukur karena ia bisa bertemu dengan teman-temannya. Selama ini Kaisar juga selalu memikirkan Raja Langya yang menjadi sandarannya. Di mana saat itu, Raja Langya sangat kecewa kepada Kaisar. Xiao She lalu menanyakan kenapa kejadian saat itu sangat cepat. Karena seharusnya sebab pemberontakan tak mudah dilakukan. Kaisar pun menjelaskan kalau ia membunuhnya dengan cepat karena ia merasa takut saat itu. Dengan begitu pertanyaan Xiao She pun terjawab. Dan hal itu merupakan kekecewaan terbesar Kaisar pada dirinya sendiri. Sementara itu, Xiao Yu merasa benar-benar kalah telak. Padahal ia mengharapkan kesempatan di tengah kekacauan. Ia tahu kalau semua ini karena Xiao She yang mengirimkan Rao Yi dan menghentikan pasukan penyelamat. Tapi Xiao Yu merasa masih ada beberapa kesempatan. Rao Yi juga menyadari ada benda yang sangat penting, yaitu daftar nama untuk bisa mengancam para pejabat. Xiao She berencana ingin mendapatkan daftar nama itu, karena ia tak bisa membiarkan Xiao Yu membuat keributan lagi. Di rumahnya, Kasim Jinxian memikirkan kata-kata terakhir Jin Wei mengenai pelaku pembunuh Jin Yu. Tak lama kemudian, datang kepala Kasim ke sana. Jinxian menjelaskan kalau tengah menulis kitab untuk Jin Wei dan Jin Yu. Kepala Kasim tahu kalau mereka bertiga tumbuh bersama. Jinxian merasa ada seseorang yang mendorong perkembangan ini. Jinxian merasa ada yang memanfaatkan mereka sebagai bidak. Menurut kepala Kasim, Jinyan bukanlah saudara mereka. Karena itu meminta agar memanggilnya jika Jinyan ke sana. Jinxian menyinggung keberpihakan kepala Kasim ke Xiao Yu. Tapi bagi kepala Kasim, sejak dulu Kaisar selalu didukung Kasim. Lalu muncul Jinyan di sana yang mendengar semua percakapan itu. Jinxian meminta agar Jinyan menyerahkan daftar nama itu. Tapi Jinyan takut kalau Jinxian akan membunuhnya juga. Jinyan hanya ingin diberikan kesempatan untuk memilih lagi. Kemudian, datang Xiao Chang ke sana. Ia menganggap dekret yang dibawa saat itu palsu. Namun Xiao Chang masih menginginkan daftar nama itu, bahkan jika itu palsu. Semua orang sudah menebak kalau Jinxian yang akan menolong Jian. Masalah penyelidikan ini sengaja diberikan ke Xiao Chong karena Xiao Chong yang bisa bersifat tenang dalam bertindak. Jika Xiao Chong diberikan, maka para pejabat akan ketakutan. Kemudian datang Jisui memberitahukan kalau Sekte Maha Tahu kedatangan Jinxian, di mana Jinxian menyerahkan Jin Yan untuk dilindungi Sekte Maha Tahu. Tapi Xiao tak bisa menangkap Jin Yan meski Jisui temannya. Karena hal itu akan merusak reputasi Sekte Maha Tahu. Karena itu, hanya bisa menunggu syarat yang diberikan oleh Jinxian. Apalagi saat ini, semua orang tengah mengawasi mereka. Xiao Chong sudah 2 jam di sana tak melakukan apapun. Jinxian meminta agar Xiao Chong melakukan penyelidikan. Tapi Xiao Chong yakin Jinyan berada di sana. Jinxian menawarkan untuk menggeledah, tapi Xiao Chong pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah itu,
Qin Xian membawa Qin Yan ke Sekte Maha Tahu. 6 pejabat di sana meminta untuk Qin Yan tak perlu basa-basi lagi. Jisue lalu menanyakan berapa harga untuk daftar nama itu. Qin Xian pun menanyakan berapa yang Sekte Maha Tahu tawarkan. Qin Xian hanya ingin melindungi 1 nyawa saja. Jisue sudah tahu siapa saja yang mengincar Qin Yan. Ia hanya bisa menjanjikan 70% keselamatan. Tak bisa menerima itu, Qin Xian ingin mengadakan pertemuan 3 pihak untuk bisa menentukan tawaran sesuai dari pihak lain. Jisue pun memberikan persyaratannya dan meminta untuk Qin Yan memberikan informasi tanpa syarat. Qin Yan awalnya menolak, tapi Qin Xian memutuskan menerimanya. Dengan pihak lainnya adalah Xiao Yu dan Xiao Chong. Qin Yan tak ingin bertemu Xiao Se karena ia yakin pasti langsung dibunuh. Setelah itu, Xiao Chong mendapatkan undangannya, di mana jika melanggar aturan akan berurusan dengan Sekte Maha Tahu yang merepotkan. Dan Xiao Chong pun tertarik dengan undangan ini. Xiao Yu juga mendapatkan undangannya, tapi ia salah menebak dan mengira Xiao Se akan ikut, karena Qin Yan tak menginginkan pertemuan dengan Xiao Se. Pertemuan 3 pihak dilakukan di arena Qianjin, di mana tempat ini untuk menghindari kerusuhan terjadi. Xiao Yu yakin akan persiapan yang sudah ia lakukan, dan setelah itu, Xiao Chong pun tiba juga di sana. Xiao Yu mendapatkan giliran pertama untuk pertemuan. Xiao Yu sudah menebak kalau Qin Xian di balik semua ini, tapi ia tak menyangka kalau Qin Xian akan menunjukkan dirinya. Qin Xian lalu memberitahukan keinginan Qin Yan, yang membuat Xiao Yu kagum. Qin Xian begitu setia kawan. Tapi Xiao Yu tak hanya akan mengabulkan keinginan Qin Yan, ia juga menawarkan kemewahan lainnya jika memilihnya. Namun Xiao Yu hanya bisa menjanjikan Qin Yan tetap hidup selama 1 tahun. Jisue lalu menanyakan seberapa yakin Xiao Yu. Xiao Yu hanya yakin di 90% saja, karena tidak ada yang mutlak bagi Xiao Yu. Dan jika ada yang menawarkan 100%, maka itu hanya kebohongan. Kemudian, giliran Xiao Chong untuk masuk. Xiao Chong menjelaskan kondisi yang ia berikan, di mana Qin Yan akan berakhir di penjara dengan baik. Ia juga akan tetap memberikan amnesti kepada Qin Yan. Xiao Chong bisa menjamin kehidupan Qin Yan mendekati 100%, karena baginya tak ada yang mutlak di dunia ini. Xiao Chong memperingati, jika memilih pihak lain, maka ia akan membunuh Qin Yan. Bahkan jika Qin Yan pergi, ia akan terus memburunya. Dan giliran kedua, pangeran pun sudah selesai. Tapi Xiao Yu masih yakin akan kemenangannya. Qin Xian menyarankan Qin Yan menerima penawaran Xiao Chong. Tapi Qin Yan masih tergoda dengan tawaran Xiao Yu. Qin Xian menegaskan lagi agar Qin Yan tak serakah. Tapi Qin Yan tak ingin dirinya masuk penjara. Tiba-tiba muncul Xiao Se ke sana. Ia bisa nebak kalau tawaran yang Xiao Chong dan Xiao Yu berikan. Tapi ia datang untuk mengacaukan semua itu. Jisue memberitahukan kalau Xiao Se perwakilan Sekte Maha Tahu. Xiao Se tahu kalau Qin Yan saat ini sudah putus asa. Xiao Se menawarkan Qin Yan tak akan perlu diburu lagi, serta Qin Yan tak perlu untuk masuk ke penjara. Ia mengeluarkan sebuah surat yang ia bawa, yang merupakan dekret rahasia untuk mengampuni dosa Qin Yan. Namun Qin Yan harus ikut Xiao Se menghadap ke kaisar bersamanya. Qin Xian merasa apa yang Xiao Yu dan Xiao Chong katakan salah, karena saat ini sudah ada yang benar-benar memberikan jaminan 100%. Xiao Se lalu mengajak Qin Yan pergi saat ini juga. Ia memastikan kalau keamanannya akan terjamin. Xiao Se kemudian keluar mengumumkan kemenangannya, dan Jisue memperingati untuk tak melanggar kesepakatan. Xiao Chong menanyakan tawaran yang Xiao Se berikan. Mendengar itu, Xiao Chong merasa selalu kalah dalam hal ini.
Xiao Se bisa mendapatkan dekret itu karena ia paham isi hati ayahnya. 名字，治他们的罪吗？ 你永远比我多想一步，这点我不如你。 Wu Qi lalu menanyakan kenapa Kaisar tidak langsung memberikan dekretnya ke Xiao Chong. Semua ini karena keinginan egois Kaisar tak boleh diketahui orang lain. Karena itu Xiao Se pergi untuk meminta dekret itu. Dan karena Xiao Se satu-satunya yang bisa menebak isi hati Kaisar. Dan hanya dirinya juga yang berani bicara langsung ke Kaisar. 还差一步，我相信那个人。 Lalu malamnya, Xiao sudah menyiapkan kereta pengantaran. Xiao Se memprotes kenapa harus keluar saat malam. 景仙公公也要跟着吗？ Tak lama lagi mereka akan sampai di istana. Tapi jalan ini akan dipenuhi oleh bahaya. 我自知罪孽深重。 Tiba-tiba kabut tebal menghentikan perjalanan mereka. Ternyata itu kabut bius yang menjatuhkan pasukan pengawalan. Tapi datang Qian Luo masuk ke sana dan tahu ternyata yang datang pengawal guru Dongzhu. Chen Xian berencana akan keluar membantu menghadang, dan Xiao Se akan mengantar Jinian seorang diri. Namun perjalanan Xiao Se dihentikan oleh Kepala Qasim. Xiao Se tanpa pikir panjang langsung menyerang. Kepala Qasim mengakui kalau ia yang dulu menyerangnya. Tak lama kemudian, Jin Xian juga ikut bertarung. Dan akhirnya ia juga tahu kalau Kepala Qasim yang membunuh Jin Yu. Kemudian, datang pasukan membawa dekret yang meminta untuk Xiao Se segera menghadap Kaisar. Jin yang di sana mengakui kesalahan yang sudah ia lakukan dan tahu hukuman apa yang harus ia terima. 谋逆名单吃。是啊， Tapi Kaisar tak akan membunuhnya, bahkan tak akan memenjarakannya. Namun Jin harus menyerahkan daftar nama itu. 若是在我手中，自然是想。 Bahkan tanpa membukanya, Kaisar tahu isi dari daftar nama itu. Ia pun langsung membakarnya saat itu juga. Ia tahu kalau orang-orang itu sebenarnya tak berniat untuk memberontak. Hanya saja merasa Kaisar sudah tak sanggup untuk memimpin lagi. Dan bahkan jika orang-orang itu ditangkap, maka hanya akan membuat kekaisaran musnah. 这上面也不会有人再想换一种消息。 Kaisar tak bisa banyak membantu pangeran lagi. Ia memberikan nasihat untuk menguasai dunia, maka harus bisa menaklukkan hati orang lain. Dan jika masih tetap memberontak, maka bunuh saja. 那就杀了，一个都不留。 Setelah itu, Jin Xian dipanggil untuk menghadap. Jin Yin akan diserahkan kepadanya ke depannya. 奴才呀，金仙， Kaisar meminta untuk Xiao Chong memberikan penjelasan atas kejadian ini untuk rakyat. Sebelum ditutup, Xiao Se pun melaporkan sesuatu, di mana Kepala Qasim dengan sengaja menghentikan dirinya. 还望父皇明鉴。 Kepala Qasim pun dipanggil juga untuk didakwa. Dan ia mengakui kalau saat itu datang untuk menyelamatkan Jin Yan, seolah ia melakukan ini demi Kaisar. Tapi Xiao Se menertawakan pernyataan itu dan meminta untuk Kaisar tetap melakukan penyelidikan. 并非一己私欲就。不准你踏出殿门一步。 Kaisar tak mungkin untuk membunuh Kepala Qasim, karena Kepala Qasim adalah teman masa kecilnya. Tapi melihat yang tadi saja, Xiao Se sudah puas. Xiao Chong kagum dengan Jin Xian yang begitu peduli pada Jin Yan. Tapi Xiao Yu menganggap Jin Xian hanya orang bodoh. Mendengar itu, Xiao Se merasa dirinya dan Xiao Yu bukan orang yang sejalan. Begitu pula Xiao Se dengan Xiao Chong, hanya saja mereka sering bertemu di persimpangan. 条路上，走了一段败兵易至，心病。 Setelah itu, Kaisar dalam perawatan Huajin kembali. Ia menjelaskan siapa Kepala Qasim itu. Namun pada akhirnya, orang akan berbuat bodoh ketika memiliki kedudukan. Banyak teman Kaisar sudah mati, hanya Kepala Qasim tersisa. Ia lalu minta Huajin untuk menggunakan semua kemampuannya agar membuat Kaisar bisa hidup beberapa hari lagi. 托你一件事， Kaisar tahu kalau hidupnya sudah tak lama. Ia ingin membersihkan kekacauan sebelum kematiannya. 现在也就只剩下 Xiao Se memberitahukan hukuman yang Kepala Qasim terima. Bagi Xiao Se, itu sudah cukup untuk mengurangi kekuatan Xiao Yu. Kini hanya perlu merebut Wuxin saja. 那我们下一步，我要夺回无心。
Xiao Yu saat ini di ruangan bawah tanah, di mana Yue Qi dan Wu Xin sudah menjadi boneka yang sempurna. Sementara Hua Qin merasa ia sudah merusak reputasi lembah Raja Obat. Tapi bagi Chun Feng masih belum seburuk itu, karena ada tabib Raja Obat lain yang selalu mengganggu mereka. Obat yang Xiao Se inginkan juga sudah selesai, namun belum yakin apakah berefek atau tidak. Kemudian, Xiao Se mengajak Wu Qi pergi hanya berdua saja. Wu Qi merasa aneh karena belakangan ini Xiao Se seolah menghindari Qian Luo dan Rou Yi. Tujuan Xiao Se kembali ke Tianqi akan segera selesai, dan setelah ini mungkin teman-temannya akan pergi. Ia tak ingin bawa orang lain dalam bahaya lagi. Wu Qi akhirnya mengerti, tapi ia mempertanyakan kenapa hanya mengajak dirinya. Belum Xiao Se jawab, Wu Qi merasa Xiao Se mengajaknya karena dirinya kuat. Kemudian datang Su Muyu ke sana. Xiao Se memberitahukan kalau Muyu dulu berteman dengan Han Yi, dan Han Yi memberitahukan kalau Muyu memiliki sisi baik. Dan Han Yi juga mengizinkan untuk Xiao Se menemui Muyu. Xiao Se lalu mengatakan apa yang ia ketahui tentang kasus boneka obat yang ada di sekte gelap. Ia tahu kalau Muyu saat itu menyelamatkan anak buahnya. Xiao Se yakin Muyu tak tahu soal pembuatan obat-obatan itu. Dan kini Muyu berselisih dengan Chang He. Muyu membenarkan akan semua itu. Ia lalu menanyakan apa tujuan Xiao Se memanggilnya. Xiao Se ingin mengajak Muyu untuk bekerja sama, dan jika Muyu menolak, Xiao Se akan meminta Sui Yue terus memburu sungai gelap. Kemudian, Xiao Yu dapat laporan kedatangan Pangeran Nanjue yang mengajak Xiao Yu untuk bertemu nanti malam. Sementara itu, ketika kembali sudah ada Rou Yi di rumah. Rou Yi yang bertanyakan kemana Wu Qi dan Xiao Se pergi. Wu Qi mencoba mencari alasan, namun ketahuan bohong, dan malah masuk ke dalam jebakan Rou Yi. Tak lama kemudian, datang Dewi Rui ke sana. Xiao Se ingin berbicara berdua saja. Dewi Rui yang bertanyakan kenapa begitu lama. Xiao Se menjelaskan agar semua rencana ini berjalan tanpa ada kesalahan. Sementara di luar, Wu Qi mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Datang pula Qian Liu ke sana yang tahu kalau Wu Qi hanya berbohong. Kemudian, Rou Yi mengajak Wu Qi pergi malam ini. Namun Xiao Se mungkin tak akan bisa ikut. Setelah semua masalah, Xiao Chong akhirnya bisa santai. Zhang Ming menyarankan untuk Xiao Chong ke acara festival lampion nanti malam. Lalu di malam festival, Qian Luo berniat memborong satu toko dan menagihnya ke Xiao Se nantinya. Tapi saat itu, Qian Luo kelupaan bawa uang. Untungnya ada Xiao Se ke sana, yang tiba-tiba tidak pelit dan mau membayarkan semuanya. Namun Qian Luo sebenarnya hanya ingin membeli satu dan memberikan ke Xiao Se untuk selalu dibawa. Kemudian mereka berdua jalan-jalan bersama. Qian Luo menyinggung soal Xiao Se yang mengatakan kalau kota Tianqi begitu besar. Ia meminta untuk Xiao Se lebih sering-sering mengajaknya jalan-jalan. Di tempat lain, Wu Qi tengah bersama Rou Yi. Di sana Wu Qi memuji kecantikan Rou Yi dan membuat Rou Yi menyinggung soal rumah bordil lagi. Ini kasus Raja Langya sudah selesai. Setelah ini, Wu Qi ingin melakukan perjalanan ke dunia silat. Mendengar itu, Rou Yi meminta Wu Qi untuk mengajaknya. Kini Rou Yi sudah sehat dan bisa berpergian jauh. Mendengar itu, Wu Qi pun sangat senang. Xiao Se selalu berniat untuk menjawab pertanyaan Qian Luo di masa lalu tentang Qian Luo yang ingin mengajak Xiao Se ketika masalah selesai. Namun belum sempat menjawab, kembang api menghiasi langit. Melihat keindahan itu, Qian Luo berharap Tianqi selalu indah seperti ini. Rou Yi membenarkan memang Tianqi kota yang terindah, namun Tianqi juga kota yang terburuk. Namun sebagus apapun Tianqi, Tianqi tetaplah hanyalah sebuah kota.
咱们就去那九霄城，曾经的施剑仙的所。 Kemudian, Roy mengajak Qianluo pergi melepas lentera, di mana mereka bisa menuliskan nama orang yang mereka sukai. Di saat itu, Cao Ce melihat kedatangan Mu Yu di sana. Ia mengajak Wu Ji untuk segera bergerak dan mengakhiri semuanya malam ini. 是的，往城南去了。 Di saat itu, Dewi Rui juga datang ke acara festival. Ia mengingat ketika ia mengajak Tang Lian ke festival itu, dan Dewi Rui menyatakan cintanya di sana. Namun Tang Lian yang masih polos, tak tahu harus menjawab apa, dan menganggap kalau semua itu hanya lelucon. 雪城的灯会或许比不上天启城的， Dewi Rui lalu menceritakan alasan ia menjadi mata-mata dan ia bisa bebas jika sudah ada orang yang mau menikahinya. Namun Tang Lian hanya terdiam saja malu. Kemudian, Dewi Rui disadarkan oleh orang yang menabraknya dan memberikan surat untuk Dewi Rui bergerak. Di saat itu, Xiao Yu hendak ke tempat pertemuan dengan Pangeran Nanjue. Namun datang pasukan yang menghadang dan ia baru sadar kalau masuk jebakan. Di tempat lain, Zhang He mendapatkan laporan Xiao Yu yang dijebak. Tak lama kemudian, datang Xiao Ce ke sana dengan berniat untuk membunuhnya. Namun Xiao Ce tak hanya sendiri, Mu juga akan ikut membantu. Dengan Zhang He yang sudah menyimpang dari jalan awal, maka pertarungan ini tak akan bisa terhindarkan. 我们之间必然会有此一战。我们本来就是，只是为了自己的权益，将族人们。 Di saat Zhang He hendak kabur, datang Fang Song dan Fei Xuan ke sana, yang berniat untuk membalaskan dendam kepada Zhang He. Sementara Xiao Ce akan pergi menyelamatkan Wu Xin.赵玉真的太…… 大龙效力！ Dengan dibantu Dewi Rui menyerang jarum beracun, kini Zhang He terluka parah. Dan Mu Yu kini akan mengakhiri Zhang He. Ia melakukan semua ini untuk hanya bisa melindungi sungai gelap dari kehancuran. 那就由你送我这最后一程吧。得见明月。 Sementara itu, Roy tak bisa menemukan Xiao Ce dan Wu Ji. Qianluo menebak kalau mereka tengah menyelamatkan Wu Xin. Kemudian, mereka melihat Xiao Zhang di sana, yang mendapatkan laporan pergerakan sudah dimulai. Dan Xiao Zhang memberitahukan ke Qianluo dan Roy. Xiao Ce sudah tiba di kediaman Xiao Yu, dan mulai mencari tempat di mana Wu Xin disembunyikan. Xiao Ce akhirnya berhasil menemukan Wu Xin. Ia langsung segera ingin memberikan obatnya. Tapi biaya menggunakan loncengnya yang membuat Wu Xin langsung menyerang Xiao Ce. Xiao Ce mencoba menggunakan keiblasan hati ke Wu Xin, yang membuat Wu Xin mengingat semua kenangan lama. Tapi biaya tak membiarkan saja dan membuat Wu Xin menyerang Xiao Ce lagi. Xiao Yu juga sudah kembali dan berniat untuk membunuh Xiao Ce. Untungnya, datang Qianluo dan Xiao Zhang saat itu. Xiao Zhang ke sana untuk balas budi ke Xiao Ce. Ia mengancam Xiao Yu kalau hukuman bunuh dua pangeran akan sangat berat. Keesokannya, Chun Feng memeriksa keadaan Xiao Ce. Qianluo sudah semalaman kesal karena tak diajak. Qianluo mengomeli Xiao Ce di sana atas kecerobohannya. Kira-kira apa yang terjadi? Pertarungan seperti apa yang nanti akan dilakukan? Dan juga akankah Wu Xin berhasil diselamatkan? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik-klik jika suka dengan video ini. Dislike tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.